Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan izin Allah pada kesempatan ini Allah masih berikan kita kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan momen ini benar-benar mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hadirin jemaah sekalian dimanapun kita berada, ditinjau dari ayat ini jemaah, kewajiban berpuasa sudah pernah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang 3 tingkatan atau model orang yang menjalani berpuasa. Maka harapan kita jemaah, kita bisa mencapai tingkatan tertinggi daripada puasa. Ulama bilang yang pertama, orang berpuasa itu adalah puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam atau yang bahasa lainnya puasa mubtadi? Apa itu puasa mubtadi atau orang awam? Yaitu dia hanya memikirkan menahan lapar, menahan makan atau menahan daripada yang membatalkan puasa. Maka inilah yang disebut dengan orang-orang tingkatan pertama dalam menjalani ibadah puasa. Mungkin kita pernah terapkan terhadap anak-anak kita di rumah. Lalu anak-anak kita bertanya kepada kita, "Ya, besok kita puasa." "Iya." "Lalu apa yang harus kami lakukan?" "Kamu nakku nggak boleh minum, nggak boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh sesuatu yang kau masukkan ke dalam rongga yang terbuka dari mulutmu, dari hidungmu," begitu. Itu adalah bentuk daripada tingkatan awal daripada puasa. Kemudian yang kedua, jika kita mampu maka naikkan lagi. Setelah kita jalani syarat, setelah kita jalani rukun, maka kita naik kepada tingkat yang kedua, yaitu bagaimana supaya pahala puasa itu disebut dalam istilahnya tingkatan mutawasid, tingkatan pertengahan, yaitu orang yang menjalani puasa, dia memikirkan hikmah, dia memikirkan bagaimana pahala puasanya terus nambah, dan dia memikirkan bagaimana kekurangan-kekurangan pahala puasa itu agar tidak terjadi pada dirinya. Dia jaga matanya untuk tidak melihat yang haram. Dia jaga mulutnya untuk tidak mengufat, tidak memfitnah, tidak menghibah. Dia jaga tangannya untuk tidak menyakiti orang. Dia jaga kakinya untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Maka inilah namanya puasa mutawasid atau tingkatan kedua. Jadi jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mampu menjalani, menegahkan diri kita atau melarang diri kita, menghentikan diri kita dari jalan kepada kemaksiatan, maka di khawas ini, puasanya orang khawas ini, puasanya orang mutawasid ini, puasanya orang pertengahan ini juga memikirkan amalan-amalan sunnah yang bisa menambah tumpukan pahala puasa. Dia perbanyakkan tadarus, membaca Al-Quran, dia perbanyakkan wudhu, dia perbanyakkan sholat sunnah, dia perbanyakkan amal-amal kebaikan. Itu semua adalah untuk mencapai tambahan-tambahan pahala yang dia dapatkan di bulan Ramadan. Kemudian naik lagi kepada tingkatan yang ketiga, yaitu khawasul khawas. Puasa tingkatan khawasul khawas adalah orang yang khusus, yaitu yang memikirkan bagaimana amalan ini semua yang dikerjakan hanya mengharap ridha Allah, mardatillah, tidak ada lain, mengharap ridha Allah. Dia takut hatinya cenderung kepada makhluk. Dia takut hatinya cenderung kepada pujian manusia. Dia takut hatinya dia beramal hanya untuk yang lainnya, semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Dia bertafakur, dia berzikir untuk Allah, dia salat untuk Allah, dia bersedekah untuk Allah, dia berpuasa untuk Allah, dia berzakat untuk Allah. Semua amalan sunnah yang dia buat dibuat untuk Allah. Semua amalan wajib yang dia kerjakan hanyalah untuk Allah. Karena itulah jamaah sekalian dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita juga bisa sampai kepada tingkatan ini. Dan tingkatan-tingkatan ini bukan berarti Ustaz, ketika kami sudah sampai ke tingkat khawasul khawas, berarti kami nggak perlu lagi memikirkan tentang tingkatan pertama. Tidak, dia naik tingkatan tanpa meninggalkan syarat dan rukun yang sebelumnya. Jamaah sekalian rahmatullah Allah, jika kita benar-benar mampu berpuasa dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW,
Kita berdoa juga kepada Allah di masa pandemi COVID-19 yang melanda mewabah di seluruh dunia dan seluruh Indonesia ini bisa berhenti. Karena amalan Ramadan yang menjaga kesucian hati, amalan Ramadan yang menjaga kesucian jiwa, amalan Ramadan yang benar-benar menjaga kesucian kita, cuci tangankah, menahan laparkah, sehingga bisa melepaskan diri kita daripada banyak bergerak atau banyak berkumpul dengan masyarakat ramai. Harapan kita jemaah sekalian, seiring dengan hari-hari bertambah di bulan Ramadan ini, makin menurunlah tingkatan problematika yang ada di dalam Indonesia, khususnya di kabupaten kita, Kabupaten Gayo Luas. Dan juga jemaah sekalian, kita berharap kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Perekonomian kata orang sekarang ini berantakan, hancur. Usaha berhenti. Orang-orang banyak yang menangis karena usahanya berhenti. Momentum Ramadan ini, yang kaya berbagilah. Lihatlah tetangga-tetangga kita. Dan tahanlah diri kita untuk bersabar. Jangan sampai menjadi alasan jemaah. Kesusahan kita jadi alasan yang menimbulkan kekacauan pada keamanan. Yang ada yang nanti sampai mencuri, ada yang menyakiti. Dan jangan pula sampai momen musibah ini menjadi ladang bagi orang-orang tertentu mendapat rezeki nomplok. Tahan diri kita agar kita semua bisa menjadi orang yang berarti bagi seluruh umat, bagi seluruh masyarakat, dan bagi sekitar keluarga kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.